Semangat pagi saudara-saudara terkasih. Semoga semua dalam keadaan sehat. Mari kita awali hari ini dengan bersaat teduh melalui Rehat edisi Rabu 20 Mei 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Kita mohon tuntunan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi dalam hidup kami. Kami akan menjalani hari anugerah Tuhan ini. Kami rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong urapi dan tuntun kami. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan bersabdalah, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Yohanes 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24 demikian. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang, diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Dari perikop pembacaan kita, Yohanes 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24 diberi tema, duka cita menjadi sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya Ibu Ningsi akan melahirkan. Namun sayangnya, dokter mengatakan, Ibu Ningsi tidak dapat melahirkan secara normal, berhubung tekanan darahnya sedang naik dan posisi bayi dalam kandungannya melintang. Karena itu, dokter memutuskan untuk menunggu tekanan darah Ibu Ningsi turun dan harus ditangani dengan operasi sesar. Meskipun menyakitkan, Ibu Ningsi akhirnya melupakan rasa sakit itu ketika ia menggendong putrinya yang baru saja lahir. Ya, sukacita menggantikan rasa sakit itu. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini menegaskan pula hal itu. Alkitab secara gamblang menuliskan, seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 21.
Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menekankan kepada murid-muridnya bahwa meskipun mereka berduka cita karena kepergiannya, nanti semua itu akan berganti dengan sukacita ketika mereka melihat kedatangannya kembali. Ayat 20 sampai 21. Jemaat Tuhan, keyakinan kita sebagai orang percaya adalah bahwa Yesus akan kembali menjemput kita. Duka cita karena kepergiannya akan digantikan dengan sukacita saat Ia datang. Ia memang pergi, namun pasti kembali. Perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan akan memperlihatkan kesetiaan kita menantinya. Menanti saat di mana Ia kembali membawa sukacita bagi umatnya yang percaya kepadanya. Janjinya sudah jelas, Ia akan kembali. Karena itu, percayalah bahwa sukacita yang abadi telah dipersiapkannya untuk kita umat yang percaya kepadanya. Bahwa duka cita akan diganti dengan sukacita yang abadi. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bersuka cita dan bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih kesempatan indah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk selalu menjiwai dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Karuniakan kesehatan dan hikmat serta kebijaksanaan bagi kami, agar kami mampu mengisi dan memaknai kehidupan hari ini. Pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita dalam hidup kami. Tuhan, berkati rumah tangga kami. Berkati anak-anak dan cucu-cucu terkasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami untuk mendidik dan membesarkan mereka, serta mengantar mereka meraih masa depan mereka di dalam Tuhan. Orang tua, saudara-saudara, dan kekasih-kekasih kami, Tuhan lindungi dan tuntun mereka selalu. Berkati jemaat Tuhan, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi di tengah jemaat Tuhan, jemaat Efrata, pemuda-pemudimu dalam masa muda dan dalam aktivitas mereka, baik yang di Bontang pun di luar kota Bontang, Tuhan berkati. Pemuda-pemudimu yang akan mengikuti ujian akhir atau sidang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudari Oges, besok siang akan mengikuti ujian akhir atau sidang. Tuhan tolong berkati, semoga semua berjalan dengan lancar. Kami juga bersyukur bersama anak Regina yang telah mengikuti tes seleksi masuk SMA YPK. Kiranya Tuhan memberkati perjuangannya. Semoga anak atau saudara kami Regina berhasil. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan, dan yang bersuka cita Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, serta orang tua dalam usia lanjut, Tuhan berkati. Ajar kami selalu membagi sukacita dan saling menopang dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Pemerintah, tenaga medis, dokter, perawat, dan petugas rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami dan kota Bontang
Tuhan berkati dan pulihkan dari COVID-19. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup pulihkan kami dari pergumulan yang kami hadapi saat ini. Iya Tuhan, kami pasrahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan kami yakin kami akan bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang, dan bekerja hari ini. Tetap sehat, Tuhan tetap memberkati kita. Soli Deo Gloria.